Halo semuanya, perkenalkan nama aku ini Juliana Nenggolan dengan NIM 214005545 dari mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum kelas B dengan dosen pengampu Bapak Haposan Sahala Raja Sinaga dan dari Universitas Kristen Indonesia. Di sini saya memberikan penjelasan mengenai analisa secara hukum mengenai film The Devil Advocate, di mana film The Devil Advocate ini tayang pada tahun 1997 dan menceritakan tentang kehidupan Kevin Lomax sebagai seorang pengacara yang sangat berambisius dalam menangani setiap kasus di dalam karirnya. Kevin Lomax pun berasal dari kota kecil dari Florida dan merupakan putra dari seorang wanita Katolik yang sangat taat dengan agamanya. Dia berprofesi sebagai seorang pengacara dan tidak pernah kalah dalam menangani setiap kasus yang ada dalam karirnya. Ia memenangkan kasus pelecehan seorang murid oleh gurunya di pengadilan dan kemampuannya dalam menangani kasus itu hebat, sehingga ia mendapat tawaran untuk bekerja di kantor firma hukum besar di New York yang dipimpin oleh John Milton. Sejak ia menerima tawaran bekerja di kantor firma hukum New York itu, dan didukung pula dengan keputusan istrinya, memberikan kesempatan yang besar untuk karir Kevin dalam menerima kehidupan yang berkelas baginya dan juga bagi istrinya. Kevin Lomax pun mulai menangani banyak kasus, seperti kasus pembunuhan, kasus yang melanggar undang-undang kesehatan, dan sering juga kasus yang berhubungan dengan keluarganya sendiri. Karena jam kerja Kevin yang semakin tinggi di New York, membuat ia jarang menghabiskan waktu dengan istrinya yang bernama Mary Ann, sehingga istrinya ini merasakan kesepian. Dan hubungan mereka pun semakin berjarak dan tidak jarang juga Kevin tertarik dengan rekan kantornya sendiri, sehingga istrinya ini mulai tidak nyaman dengan keadaan di kota New York ini dan membuat mereka seringkali berselisih paham. Keadaan istrinya pun semakin memburuk dan Kevin tetap semakin sibuk dengan pekerjaannya di kantor dan tetap berambisi untuk menang dalam setiap kasus yang ditanganinya. Namun, seiring berjalannya waktu, firma hukum yang dipimpin oleh John Milton ini kemudian disadari oleh Kevin Lomax dan istrinya ada beberapa hal yang tidak beres di dalam firma hukum tempat ia bekerja ini. Jadi, banyak sekali terjadi kejanggalan ataupun hal-hal yang tidak logis yang dialami oleh Kevin dan istrinya. Seorang pemimpin firma hukum ini yang bernama Milton ini, dia bersifat sederhana, santai, namun seringkali mengeluarkan kata-kata dan sikap yang sangat misterius yang dapat mempengaruhi rekan-rekannya dan juga Kevin untuk menjadi pribadi yang manipulatif, dominan, dan tidak mau kalah. Ibunya Kevin pun akhirnya mengungkapkan bahwa John Milton adalah ayah dari Kevin Lomax. Ia adalah setan yang bisa mengetahui hal-hal yang ada dalam benak seseorang dan juga dapat mengenali seseorang dengan baik untuk dapat dipengaruhinya dengan ambisi dan kekuasaan yang dimiliki dia. Alasan John Milton untuk mempekerjakan Kevin di kantor firma hukumnya adalah untuk menguasai dunia. Hal ini dapat kita lihat dari pernyataan John Milton kepada Kevin yang mengatakan, "Bibitmu adalah kunci untuk mewujudkan dunia baru." Seiring banyaknya kejadian aneh dan tidak terduga yang terjadi di ruang lingkup kerjanya Kevin, akhirnya Kevin Lomax pun menyerah dan memutuskan untuk tidak melanjutkan jalan kehidupan yang tidak baik ini, dan ia menembakkan dirinya sendiri dengan pistol yang dimilikinya untuk memutuskan bibit baru yang dipergunakan John Milton untuk menguasai dunia. Makna yang dapat kita petik dari film The Devil Advocate ini, yang pertama, dalam segala hal apapun yang kita kerjakan pasti terdapat godaan yang membuat kita gelap mata untuk mendapatkan suatu kemenangan, suatu kesuksesan, kejayaan, dan kekayaan. Seseorang dapat melanggar aturan yang ada dalam pekerjaannya dengan cara apapun, misalnya dengan memberikan kesaksian yang palsu, memutarbalikkan fakta, mendukung hal yang salah, dan banyak hal lagi yang bertentangan dengan peraturan yang ada dalam kode etik pekerjaannya. Hal itu dapat membuat seseorang tidak bersifat adil kepada dirinya sendiri dan juga orang lain. Namun, hal tersebut pula yang dapat membuat
orang tersebut dapat kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Apapun yang dibangun dengan susah payah dan kerja keras dapat hilang dan runtuh begitu saja hanya dengan satu sikap jahat yang terus dipelihara. Yang kedua, film ini menyoroti bahwa tak jarang seseorang dalam melakukan profesinya terlibat dalam tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadinya sendiri. Hal ini dapat merusak kepercayaan publik akibat penegakan hukum yang seperti itu karena dapat merugikan kepentingan masyarakat. Kemudian ada analisa hukum terhadap film The Devil Advocate ini. Apabila dikaitkan dengan perspektif penegakan kode etik profesi hukum di Indonesia, profesi-profesi penegakan hukum di Indonesia memiliki kode etik yang mengatur perilaku dari setiap anggota sesuai dengan profesinya masing-masing. Sesuai dengan filmnya yang menceritakan tentang kehidupan profesi advokat di Indonesia ini diatur oleh kode etik yang ditetapkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia atau Perhimpunan Pengacara Indonesia atau seringkali yang disebut dengan PERADI, di mana kode etik advokat mengatur standar perilaku yang harus dilaksanakan oleh anggota PERADI untuk menjaga kepercayaan kliennya, menjaga kerahasiaan kliennya, menjunjung tinggi keadilan, dan mengatur cara bertindak dalam menangani setiap perkara. Tak jarang juga kode etik ini mengatur hubungan antara pengacara dengan pengacara lainnya agar saling menghormati, menghargai, dan mempercayai serta tidak mementingkan suatu kepentingan sepihak. Film ini juga memerankan bahwa tak jarang advokat merugikan kliennya untuk mencapai kepentingan pribadi ataupun kepentingan nama baik kantor firma hukumnya. Hal ini sangat bertentangan dengan kode etik advokat yang berlaku di Indonesia, bahwa seseorang pengacara haruslah menjaga dan menjunjung tinggi integritas profesi advokat dengan tidak melanggar kode etik yang berlaku, karena fungsi seorang pengacara itu pada praktiknya adalah untuk memberikan konsultasi ataupun bantuan hukum dalam penegakan hukum di negaranya. Sekian dari analisa hukum yang saya dapat berikan mengenai film The Devil Advocate. Kiranya analisa hukum yang saya berikan dapat menjadi arahan ataupun gambaran mengenai profesi advokat yang ada di Indonesia. Terima kasih.